Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah statistika pendidikan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam mempelajari materi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, kita memasuki pada materi tentang perbandingan dua sampel yang saling berkorelasi, ya. Adapun pertemuan sebelumnya dengan judul yang sama tetapi perhitungan yang berbeda. Kalau pertemuan sebelumnya pembahasannya yaitu tentang sama perbandingan dua sampel yang saling berkorelasi, akan tetapi kemarin lebih condong atau lebih membahas kepada metodologi yang tepat, metodologi kuantitatif ataupun metodologi eksperimen yang tepat yang seperti apa. Adapun mahasiswa yang sekarang mempelajari materi ini, alangkah bagusnya pelajari kembali materi sebelumnya. Kita masuk ya, jadi materi sebelumnya dan sekarang itu sebenarnya satu satuan, tetapi perhitungannya yang berbeda. Kalau kita ambil judulnya kita anggap sama, yaitu pengaruh LKS terhadap prestasi belajar di SDN 1 Banjar. HO-nya tidak terdapat pengaruh LKS terhadap hasil belajar atau terhadap prestasi belajar, sedangkan HA-nya terdapat pengaruh LKS terhadap prestasi belajar. Perlu diketahui oleh para mahasiswa, di dalam bukunya Prof. Sugiono yaitu tentang hipotesis, kalau di Bapak halamannya halaman 66, hipotesis itu adalah kata-kata yang tidak berharap adanya perbedaan, sehingga kalaupun ada kata-kata yang artinya tidak ada perbedaan, artinya adalah khusus untuk HO. Sedangkan HA atau H1 atau H alternatif atau apapun itu selain nama HO, berarti adanya pengaruh, adanya peningkatan, adanya bla 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 lah intinya ya. Jadi intinya para mahasiswa harus lebih jeli yang mana untuk HO, yang mana untuk HA. HO intinya harus sama artinya, HA berarti ada perbedaan. Jadi judulnya mau yang kemarin tuh sekarang adalah ini ya. Yang kedua, perhatikan kembali kaidah keputusan. Jika ada tulisan ya ya sigma, dua tail, berarti dua pihak lebih besar alfa. Alfa itu derajat kesalahan. Kalau derajat kesalahan berarti 0,05. Kalau berbicaranya adalah nanti tingkatannya adalah derajat kebenaran atau kepercayaan, maka nilainya adalah 95% atau 0,95. Perhatikan kembali, jika nilai sig 2 tail lebih besar dari alfa, maka HO diterima. Sebaliknya, kalau lebih kecil, maka HA diterima. Ini untuk kaidah keputusan. Selanjutnya, untuk pengujian. Pengujian ini yang pertama perlu diingat adalah untuk satu kelas. Jadi penelitiannya khusus untuk satu kelas. Yang kedua, adanya dua pengujian. Maksud dua pengujian itu adanya pretest dan posttest. Yang ketiga adanya uji T. Uji T itu pembahasan yang pertemuan sebelumnya. Jika apa? Jika datanya ini adalah normal. Sedangkan yang keempat, uji Wilcoxon adalah jika datanya adalah tidak normal. Jadi kemarin itu datanya adalah data yang normal, sedangkan ini untuk Wilcoxon untuk datanya tidak normal. Ini Bapak salah pengetikan ya. Jadi sebenarnya terbalik. Uji T jika datanya normal, Wilcoxon jika datanya tidak normal. Ya, kita kembali ke dalam perhitungan. Kembali yaitu tentang biasa di sini ada yang namanya VAR ya. Sekali lagi di sini ada yang namanya VAR. Oke.
Lalu di sini ada datanya gunakan yang sebelumnya, yang kemarin ya, yang masih ada SPSS contoh. Sekali lagi, anggap kemarin itu datanya normal. Nah, sekarang datanya tidak normal. Kalau normal, ujinya uji T. Kalau datanya tidak normal, ujinya adalah uji Wilcoxon. Ctrl C, kita pindahkan ke sini ke var, ya. Variable view-nya ganti, ininya adalah sebelum, ininya sesudah. Ya, biasa desimalnya kita tuliskan hanya 0, nggak ada desimal. Lalu ke data view kembali, ya. Kita pilih analyze. Kalau kemarin kita menggunakan complements, yaitu variable sample t-test. Karena di sini ada A1, A2 tuh kelihatan tuh. Ini untuk kelasnya ada pretest ataupun ada posttest sebelum ataupun sesudah. Ini jika datanya adalah normal. Bagaimana kalau datanya tidak normal? Maka gunakanlah yang non parametrik. Dan non parametrik itu ada pilihannya, yaitu di sini dua relate ya, sampel. Klik yang itu ya. Sama, sebelum harus sebelah kiri dan sesudah harus di sebelah kanan. Lalu pilih optionnya. Takutnya di sini ada yang namanya pilihan kembali. Ya udah sama ya. Terus di sini klik yang Wilcoxon saja karena kita berfokus kepada adalah Wilcoxon. Kita klik OK. Nah, perhatikan kembali. Ingat ya. Kalau yang sebelumnya melihatnya adalah bisa data upper dan data yang satunya lagi. Yang pertama adalah data lower dan upper. Kalau yang menggunakan yang non parametrik itu berfokusnya yaitu ke sebelah sini. Tes statistik A di atasnya. Ada di sini tailored ya, dua tailored di sini nih, atau dua pihak. Di sini nilainya 0,000. Harus ingat ketika nilai keputusannya, ingat dua pihak ini lebih kecil daripada alfa ya, maka HA diterima. Gitu kan? Karena alfanya adalah 0,05. Sehingga lihat HA-nya terdapat pengaruh. Oh, berarti artinya adalah adanya pengaruh atau terdapat pengaruh LKS terhadap hasil belajar. Jadi boleh diperhatikan, kalau datanya normal maka gunakan uji T. Kalau datanya tidak normal menggunakan non parametrik, sama yang dua tailored itu. Mau normal ataupun tidak normal itu tidak akan menjadi permasalahan. Yang jadi masalah ketika data yang tidak normal diujikan kepada uji T, itu yang bermasalah. Kenapa data disebut menjadi data normal? Karena sebarannya itu ideal. Apa yang disebut dengan data tidak normal? Sebarannya tidak ideal, ya. Itu yang disebut dengan data normal dan tidak normal. Tetapi kedua-duanya sama, bisa dihitung dan diputuskan dengan perhitungan atau dengan menggunakan perhitungan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.